Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku requestan dari salah satu konsumen ya. Ada yang meminta direviewkan buku tentang Khadijah. Di sini saya perlihatkan saja, ada selain buku tentang Khadijah juga ada buku tentang Aisyah radhiyallahu anha ya. Keduanya ini istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai ya. Ini istri pertamanya dan ini istrinya yang paling muda. Ini paling yang Aisyah mungkin untuk kapan-kapan saya review. Buat teman-teman yang tertarik boleh dipantengin di video saya ya. Untuk kali ini saya akan mereview yang tentang Khadijah dulu ya. Ini dibuat feminim mungkin ya bukunya. Di sampulnya ini warna pink. Kemudian ada gambar-gambar seperti ini. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, sebesar buku diary lah kurang lebih. Tapi ini sampulnya hardcover, walaupun tidak terlalu tebal, tapi ini hardcover sampulnya. Tebalnya ini hanya 300-an halaman. Iya, hanya ada 310 halaman. Nah, ini ada menarik ya, ada salah satu hadis tentang Khadijah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Dialah yang beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dialah yang membenarkanku ketika orang-orang mendustakan." Ini di awal-awal Rasulullah diangkat sebagai Rasul ya. Orang-orang tidak percaya, orang-orang mendustakan, sementara Khadijah langsung percaya dan langsung masuk Islam. Dialah yang memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang sibuk menahan. Kita udah tahu ya seperti apa Khadijah. Beliau adalah orang kaya, saudagar, bahkan pernah menjadi bosnya Rasulullah SAW ya. Nah, Khadijah tidak menahan hartanya ketika orang-orang menahan. Dia memberikan hartanya untuk perjuangan Islam khususnya ya. Kemudian, dan kepadanya pula Allah menganugerahkan anak padaku dibandingkan istri-istri yang lain. Jadi dari istri-istri yang lain itu Rasulullah SAW tidak dianugerahi anak, sementara dari Khadijah ada dikasih beberapa anak ya. Ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki Allah takdirkan meninggal semua, sementara yang perempuan ada ya. Termasuk salah satu yang paling terkenal yaitu Fatimah ya, yang menikah dengan Ali. Ini langsung saja kita lihat seperti apa ini bukunya. Oh ya, ini penerbitnya Insan Kamil ya, penerbit Insan Kamil. Judulnya Khadijah, Teladan Agung Wanita Mukminah. Penulisnya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal. Baik, langsung kita lihat daftar isinya. tasarbamuslim.com. Langsung kita lihat ini daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, kemudian daftar isi, persembahan, mukadimah, kemudian ini masuk ke sejarahnya ya. Ini gelar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di bangsa Arab itu biasanya sering ada orang itu sering diberi gelar gitu ya. Seperti Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin ya. Dan itu biasanya gelar itu sangat sangat membekas dan itu diberikan tidak sembarangan. Jadi benar-benar memang orangnya seperti itu. Al-Amin misalnya Rasulullah SAW orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak pernah bohong, memang faktanya memang seperti itu ya. Termasuk Khadijah di sini juga beliau ada gelar-gelarnya. Salah satunya itu wanita suci atau at-tahirah. Karena
memang mungkin Allah sudah menyiapkan Khadijah ini untuk Rasulullah SAW, jadi menjaganya, menjadikannya Khadijah sebagai wanita yang terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Karena di bangsa Arab saat itu, atau yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah itu, situasi kondisinya sangat amburadul ya, permaksiatan dan sebagainya sangat merajalela. Nanti mungkin ada di kisah selanjutnya ya. Sekilas seperti itu kurang lebih. Jadi gelar Sayyidah Khadijah gelar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya ada kondisi lingkungan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, lingkungannya ya, keluarganya. Kemudian kondisi masyarakat kaum Sayyidah Khadijah. Kemudian garis keturunan atau nasab Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian perdagangan yang menguntungkan karena beliau ini seorang bisnismen ya, atau pebisnis. Kemudian peminangan dan pernikahan dengan Rasulullah SAW. Kemudian rumah yang berbarokah. Kemudian hakikat umat yang satu. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan proses turunnya wahyu. Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian Khadijah dan dakwah terang-terangan. Khadijah dan gangguan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Khadijah dan penyiksaan kaum muslimin. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah itu tidak hanya ke Mekah ya, ada juga hijrah yang awal, yang pertama itu hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian boikot dan peran Sayyidah Khadijah. Kemudian penutup hidup yang mulia, ini wafatnya Khadijah. Kemudian kedudukan Sayyidah Khadijah. Terakhir ada referensi atau daftar pustaka ya. Jadi dijelaskan tadi bagaimana, seperti apa sosok Khadijah mulai dari sebelum bersama Rasulullah SAW sampai meninggal dunianya. Ini sepintas saya perlihatkan. Nah ini gelar menunjukkan kemuliaan seseorang. Ia diberikan manusia kepada orang lain karena prestasi tertentu. Gelar tersebut tidak akan diperoleh kecuali melalui riset yang mendalam, uji kelayakan dan kepatutan, dan seterusnya. Di sini juga ada dalil-dalilnya. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di buku ini, sesuai dengan judulnya, buku ini menceritakan tentang sosok wanita mulia yang menjadi istri Rasul yang pertama, yang membuat Rasul sangat galau ketika beliau meninggal dunia, dan yang memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, dan yang memberikan anak-anak kepada Rasul, dan lain-lain. Banyak ya. Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dikenal dengan wanita yang suci, wanita yang sangat baik, tidak terpengaruh walaupun lingkungannya itu lingkungan jahiliyah ya saat itu, tapi tidak ikut-ikutan menjadi manusia jahiliyah pada umumnya. Beliau benar-benar memang dipersiapkan Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangannya menyebarkan atau menegakkan ajaran Islam. Jadi ini buku sangat cocok tidak hanya untuk kaum perempuan ya, dibaca oleh kaum pria juga bagus, karena ini bercerita tidak hanya tentang keluarga saja, tapi tentang perjuangan Islamnya juga. Ya mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini cukup murah ya,
kalau nggak salah pokoknya di bawah 100.000 lah, saya lupa harganya. Teman-teman silakan langsung order atau japri ke nomor WA saya di 087 870 173 490. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.